Dahulu kala ada seekor kambing tua. Dia punya 7 anak. Dia mencintai mereka seperti hanya seorang ibu yang bisa mencintai anak-anaknya. Dia akan pergi ke hutan, membawa tumbuhan dan ranting untuk makan siang. Dia memanggil semua anaknya dan memperingatkan mereka untuk takut pada serigala jahat. Dia sering berpura-pura, tetapi Anda bisa langsung mengenalinya dari suara kasar dan cakar hitamnya. Anak-anak memahami segalanya dan meyakinkan ibu mereka bahwa mereka akan sangat berhati-hati. Kambing tua itu berangkat dengan tenang. Sedikit waktu telah berlalu. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu dan berteriak dengan suara kasar agar anak-anak segera membukanya. Tetapi anak-anak dari suara kasar itu menyadari bahwa itu adalah serigala. Mereka menjawab bahwa itu bukan suara ibu, suaranya lembut dan kurus, dan suara ini sangat kasar, artinya itu adalah serigala. Kemudian serigala pergi ke pedagang dan membeli kapur besar. Dia memakannya, dan suaranya menjadi tipis. Dia kembali, mengetuk pintu dan dengan suara pelan meminta anak-anak untuk membukanya. Serigala meletakkan cakarnya di jendela dan menunggu. Dan anak-anak melihatnya, dan menjawab bahwa kaki ibu itu bukan hitam, tapi putih, yang artinya itu adalah serigala. Kemudian serigala itu lari ke toko roti dan meminta untuk memberinya sedikit adonan. Serigala mengurapi cakarnya dengan adonan. Penjahat itu datang ke pintu untuk ketiga kalinya, meletakkan kaki putihnya di jendela dan mengetuk. Mereka melihat anak-anak bahwa kakinya putih, dan mengira itu adalah ibu mereka. Mereka membuka pintu, tapi ada serigala di depan mereka. Mereka ketakutan dan mulai berpencar ke segala arah. Seorang anak melompat ke bawah meja, yang lain di tempat tidur, yang ketiga di atas kompor, yang keempat ke dapur, yang kelima ke lemari, yang keenam di bawah wastafel, dan yang ketujuh bersembunyi di jam kakek. Tapi serigala menemukan semuanya, membuka rahangnya dan menelan satu persatu. Hanya satu hal yang tidak dia temukan, yang termuda, yang bersembunyi di dalam jam. Setelah makan sampai kenyang, serigala pergi. Dia berbaring di padang rumput hijau di bawah pohon dan tertidur. Segera seekor kambing tua pulang dari hutan. Oh, apa yang dia lihat di sana? Titik-titik. Pintunya terbuka lebar. Meja, kursi, bangku terbalik, wastafel rusak, bantal dan selimut terlempar dari tempat tidur. Dia mulai mencari anak-anaknya, tetapi tidak dapat menemukan mereka dimanapun. Saya memanggil mereka dengan nama, tetapi tidak ada yang menjawab. Dia pergi ke jam, dan sebagai tanggapan ada suara kecil dari anak bungsu. Dia membawanya keluar dari sana, dan dia berkata bahwa seekor serigala datang dan memakan semua orang. Betapa kambing itu menangisi anak-anaknya yang malang. Akhirnya dia meninggalkan rumah, dan kambing termuda mengejarnya. Dia datang ke padang rumput, melihat seekor serigala sedang berbaring di dekat pohon dan mendengkur sehingga dahannya bergetar. Dia menatapnya dari semua sisi dan melihat bahwa di perutnya yang membengkak ada sesuatu yang bergerak dan menggelepar. Dia menduga bahwa ini adalah anak-anaknya, dan sangat bahagia karena mereka masih hidup. Dia menyuruh anak itu lari pulang secepat mungkin dan membawa gunting, jarum dan benang. Kemudian kambing itu memotong perut serigala dengan gunting, dan dari situ seorang anak menjulurkan kepalanya. Dan kemudian yang lainnya melompat keluar, semuanya berenam, dan tidak ada hal buruk yang terjadi pada mereka. Betapa menyenangkannya itu. Mereka mulai memeluk ibu mereka, melompat dan menari. Kemudian kambing tua itu berkata bahwa akan menyenangkan memberi pelajaran pada serigala saat dia masih tidur. Mereka menarik batu dan memasukkannya ke dalam perut serigala. Seekor kambing tua menjahit perutnya, tetapi dia tidak memperhatikan apapun, bahkan tidak pernah bergerak. Serigala itu tertidur, berdiri dan merasakan kehausan di perutnya sehingga dia memutuskan untuk minum air dari sumur. Dia nyaris tidak mendekati sumur, membungkuk ke air, dan batu-batu berat menariknya ke dasar sumur. 7 anak melihat ini, dan mulai menari kegirangan bersama ibu mereka. Begitulah cara mereka memberi pelajaran pada serigala jahat. Dahulu kala, di kerajaan Gurun Agrabah, hiduplah seorang pria malang Aladdin dengan monyetnya Abu. Untuk bertahan hidup, dia harus mencuri makanan dari pasar. Tetapi meskipun demikian, Aladdin baik dan jujur, karena dia membagikan segala sesuatu yang dicuri kepada anak-anak yang kelaparan.
Suatu hari, saat berjalan-jalan di kota, Aladin memperhatikan bagaimana seorang pedagang apel mengancam seorang gadis muda. Dia memberikan sebuah apel kepada anak itu tanpa meminta, dan sekarang dia harus membayar. Melihat penjual itu memanggil penjaga, Aladin memutuskan untuk menyelamatkan gadis itu. Dia meraih tangannya dan membantunya bersembunyi. Namun para pengawal masih berhasil menyusul para buronan. Dan ternyata gadis yang diselamatkan Aladin adalah Putri Jasmine. Para penjaga memenjarakan pria itu di penjara bawah tanah. Malam itu juga, penasihat jahat Sultan Jafar berjalan ke selnya. Dia menjanjikan kekayaan yang tak terhitung jika Aladin membantunya memberinya lampu ajaib dari gua keajaiban. Dan Aladin setuju. Jafar membawa pria dengan monyet itu ke gua, tetapi di depan pintu masuk melarangnya untuk menyentuh apapun kecuali lampu. Di dalam gua, Aladin menemukan karpet ajaib dan lampu. Tapi Abu tidak tahan dengan larangan itu dan menyentuh salah satu batu rudi. Gua itu mulai runtuh. Kemudian karpet ajaib menangkap mereka, dan terbang menuju reruntuhan kastil yang hancur. Lama sekali Aladin melihat lampu yang dibawanya dari gua keajaiban. Dia sangat berdebu. Ketika Aladin menyeka lampu dengan tangannya, geni meledak. Dia mengumumkan kepada Aladin bahwa dia telah berada di dalam pelita selama bertahun-tahun, dan untuk keselamatannya dia dapat memenuhi 3 permintaan apapun. Aladin berjanji hanya akan menggunakan 2 permintaan, dan yang ketiga akan membebaskan geni dari lampu selamanya. Melihat bintang-bintang, Aladin teringat pada sang putri. Dia jatuh cinta pada Jasmine, tetapi pencuri biasa tidak bisa membuat sang putri terkesan. Kemudian Aladin menghabiskan keinginan pertamanya untuk menjadi seorang pangeran. Sesampainya di istana Sultan, Aladin yang menyamar sebagai pangeran berusaha merebut hati Jasmine. Tetapi sang putri bersikeras, karena dia telah lama jatuh cinta dengan orang biasa yang menyelamatkannya di pasar. Sementara itu, Jafar memperhatikan pangeran palsu di istana. Penasihat jahat itu menipu orang itu ke dalam menara, dan dengan ancaman mulai muncul di mana lampu ajaib itu berada. Tidak mendapat jawaban, Jafar mendorongnya dari menara tinggi ke laut. Tiba-tiba abu terbang dengan lampu dipermadani, dan Aladin berhasil menggosoknya. Kemudian jin muncul, dan menyelamatkan mereka, dengan demikian menggunakan permintaan kedua. Kembali ke istana, Aladin memberitahu Sultan bahwa Jafar adalah penyihir jahat yang akan mengkhianati kerajaan. Sultan menangkap penasihatnya, tetapi di malam hari sang dukun berhasil keluar dari penjara bawah tanah. Dia berjalan ke tempat tinggal Aladin dan mencuri lampu, menjadi pemilik baru geni. Jafar menghabiskan keinginan pertamanya untuk menjadi sultan. Dan dengan keinginan kedua, dia meminta kekuatan dari penyihir terkuat di dunia. Setelah menerima miliknya, Jafar secara ajaib memindahkan pria dengan monyet itu ke gurun es. Dan dia memutuskan untuk memaksa Putri Jasmine menikahi dirinya sendiri. Saat upacara pernikahan sedang berlangsung, karpet ajaib menemukan di mana Aladin dan Abu berada, dan kemudian mengembalikan mereka ke kastil. Melihat Jafar, Aladin mulai menggodanya, menyebutnya sebagai orang kedua yang berkuasa setelah jin. Kemudian Jafar yang marah menghabiskan keinginan terakhirnya untuk menjadi jin yang maha kuasa. Setelah berubah menjadi jin, tiba-tiba Jafar menjadi budak pelita itu sendiri. Melemah, dia berjanji akan balas dendam pada Aladin. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kutukannya, lampu menariknya masuk. Jin membawa lampu Jafar ke gua keajaiban, dan kerajaan kembali tertib. Aladin memutuskan untuk menepati janjinya, jadi dia menghabiskan keinginan ketiganya untuk membebaskan geni dari lampu selamanya. Dan Sultan yang melihat bahwa Aladin dan Jasmine sedang jatuh cinta, mengizinkan mereka untuk menikah. Dan mereka hidup bahagia selamanya, dan kerajaan Agrabah hanya makmur selama bertahun-tahun.